kita patut berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita masih bernapas dengan baik, masih hidup. Ini perlu kita syukuri. Dan sekarang kita mau tiba di dalam pelajaran yang ke-10, pendidikan dan sains. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pelatihan. Itu pendidikan. Jadi kalau orang salah melatih, maka orang itu akan salah konsep, maka salah bertindak. Jadi kalau ilmunya salah diajarkan, maka pengertian murid itu pun akan salah. Jadi karena ini masalah sains dan seni, kalau dalam bahasa Inggris disebut art and science. Jadi ilmu pengetahuan itu ada seninya. Berbicara juga ada seninya. Menyanyi juga ada seninya. Bertindak juga ada seninya di dalam pendidikan itu. Ya. Ketika dunia ini diciptakan Allah, pada mulanya dunia ini berada dalam keadaan baik dan sempurna. Hubungan manusia dengan Allah itu bisa langsung. Tetapi oleh karena dosa, hubungan itu terputus. Dunia ini rusak. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan, dalam dunia yang rusak ini, masihkah kita dapat melihat Allah di dalam ciptaannya? Ini menjadi sebuah pelajaran. Masihkah? Tapi kalau menurut pelajaran ini sudah ribuan tahun sampai sekarang, masih kita melihat keindahan dunia ini. Anda melihat ketika matahari terbit, indah sekali. Ketika matahari terbenam, juga indah sekali. Jadi masih ada keindahan itu. Walaupun sudah ribuan tahun dunia ini jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah dalam kasih-Nya yang sudah menciptakan dunia ini, bukan hanya diciptakan, tapi dunia ini juga dipelihara. Dipelihara dengan baik. Ini yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan mengenai kelahiran, ya, kelahiran manusia itu tercipta dari sel telur. Sel telur itu bertumbuh jadi sempurna dan bisa seperti kita sekarang ini berdiri. Bayangkanlah, sel telur membuat saya dan saudara bisa bicara, membuat saudara bisa menyanyi, membuat saudara bisa sekolah, membuat saudara boleh bertindak, membuat kita bisa beraktivitas. Tetapi ilmu pengetahuan hanya sampai ke tingkat sel telur. Dia tidak mampu mengapa sel telur itu bisa jadi kehidupan, bisa berbicara, bisa beraktivitas, bisa menyanyi, bisa berhitung. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjangkaunya. Kalau begitu, untuk membentengi kita dari rasa keraguan-raguan, makanya di pelajaran ini dikatakan perlu firman Tuhan, iman. Jadi agama tanpa iman itu berbahaya, ilmu pengetahuan tanpa eksperimen juga berbahaya. Jadi kalau ada seperti contoh sekarang, corona mau dibuat untuk penangkal penyakit ini. Sekarang masih dibuat eksperimennya, apakah itu berbahaya atau tidak. Jadi ilmu pengetahuan tanpa eksperimen berbahaya sekali. Ilmu pengetahuan tanpa iman juga berbahaya. Makanya dikatakan firman Tuhan inilah sumber untuk membentengi kita. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan hanya dapat mencari apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Hanya itu. Yang tidak diciptakan Tuhan nggak bisa diciptakan. Jadi pengetahuan hanya dapat mencari apa yang diciptakan Tuhan. Dia tidak dapat mencapai siapa Allah itu. Jadi itu dapat dimengerti hanya melalui firman Tuhan, yaitu melalui iman. Jadi jangan bingung, karena memang makanya kita orang yang beragama harus iman itu di atas, pengetahuan setingkat di bawah. Jadi orang yang menggunakan ilmu pengetahuannya di atas Tuhan, itulah makanya nanti muncul dalam pelajaran berikutnya, dia menjadi ahli di dalam kesalahan. Maunya ahli berbohong, ahli membunuh. Jadi seorang yang tidak beragama menciptakan bom atom atau ilmu pengetahuan bisa jadi menipu,
bisa membunuh, bisa merusak. Kenapa? Karena tidak didasari dengan firman Tuhan. Makanya pelajaran ini katakan sains firman Tuhan itu adalah pendidikan yang didasarkan dengan firman Tuhan. Supaya dengan demikian kita tidak terkecoh, tidak bingung dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena ilmu pengetahuan hanya dapat mencari apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Mereka tidak menerima bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Di situ persoalannya. Sedangkan kita percaya melalui iman. Kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi Allah sendiri dalam pelajaran hari Minggu. Allah sendiri yang menciptakan. Allah sendiri yang menciptakan kita di dalam perut ibu kita. Sehingga berkembang dia di depan. Kenapa di depan? Di depan perut ibu itu, ya supaya tetap dipelihara, dikasihi, disayang-sayang. Jadi memang di dalam pelajaran berikutnya, Tuhan mencintai keindahan, seni keindahan. Suasana sorga penuh dengan suasana keindahan. Makanya kalau kita berbakti kepada Tuhan, harus perlu dengan suasana hormat. Jangan lompat sana, lompat sini ketika kita berbakti. Kalau boleh ketika kita berbakti, sopan kita, mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan itu suka suasana keindahan. Suka suasana kesucian, kekudusan. Sekarang ada dalam pelajaran ini, kadang-kadang yang indah itu pun tidak selamanya dapat dinikmati. Kalau Anda lihat, wah enak sekali, indah sekali dan enak ini untuk dimakan. Padahal isinya racun. Minuman-minuman keras itu elok, indah, merah warnanya, tapi buat orang mabuk. Tadi tidak sebuah keindahan bisa dimakan dan bisa dilakukan. Makanya dikatakan oleh Tuhan, keindahan yang sebetulnya yang perlu dimiliki oleh umat Tuhan adalah keindahan karakter. Kalau ilmu dunia, ilmu yang ditinggikan, karakter tidak. Jadi banyak orang pintar di sekolah yang bukan diajarkan di gereja kita, hasilnya membawa mereka keluar dari kebenaran. Tapi orang-orang umat Tuhan yang sekolah di sekolah luar, yang sudah didasari dengan ajaran-ajaran imannya yang kuat, dia bisa bertahan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan beda dari situ. Allah itu pencipta keindahan, lalu Allah itu suka hal-hal yang indah, suka karakter-karakter yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan mencintai keindahan, apalagi keindahan tabiat. Saudara-saudara sekalian, kaum laki-laki yang belum menikah, dikatakan jangan terpikat oleh kecantikan luar. Jangan terpikat oleh karena kecantikan luar. Lihatlah tabiatnya. Banyak wanita yang cantik bukan membuat kebahagiaan, justru merusak suasana kebahagiaan. Kenapa? Karena karakternya tidak baik. Dia hanya memancing pria itu dengan kecantikan luarnya, sedangkan karakternya yang dalam itu tidak ada. Makanya kita katakan jangan terpikat dengan kemolekan, kecantikan seorang wanita. Biarlah Anda terpikat oleh kemolekan karakternya. Karena karakter inilah yang menciptakan suasana kebahagiaan. Hanya karakter, kecantikan tidak. Karena nanti ketika dia sudah tua, sudah apa, atau ada punya penyakit, tidak cantik, hilang. Tapi karakter itu terus berlaku hingga sepanjang masa, sepanjang hidup dia berlaku. Jadi soal penciptaan ini makanya kadang-kadang datang kepada Ayub. Di manakah kalian ketika dunia ini diciptakan? Di manakah ahli pengetahuan sains yang ada sekarang ini ketika dunia ciptakan mereka? Tidak tahu. Aku pun tidak tahu, kata siapa Ayub. Tetapi setelah ku dengar, itu pun ku dengar dari orang lain. Jadi kalau kita baca dalam Ayub 37 ayat 38 ayat 7, hanya ku dengar cerita dari orang lain, katanya. Tetapi di dalam Ayub 42 dikatakan ayat 5, hanya kata orang, aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Luar biasa. Jangan hanya kata orang,
lihat, alami sendiri. Makanya beragama itu kalau tidak dialami nggak enak, ya, nggak bawa kebahagiaan. Makanya alami sendiri, alami agama itu supaya bisa menghasilkan sebuah kebahagiaan. Agama kebahagiaan ini akan mendorong kita memiliki iman. Ketika Yesus memberikan pelajaran kepada kita mengenai burung-burung di udara, itu sebetulnya membangkitkan iman kita kepada Dia bahwa ada Tuhan yang menciptakannya. Kalau Anda baca nanti dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta itu dijadikan Allah, firman Allah. Luar biasa kan? Karena kata-kata, makanya iman itu percaya kepada kata-kata Allah. Nah, sekarang apa sih bedanya iman yang benar dengan iman yang buta? Dua-dua iman ini percaya kepada yang tidak kelihatan. Tetapi iman yang benar itu bukan hanya kepada yang tidak kelihatan, percaya terhadap kata-kata apa yang Tuhan katakan. Kalau yang buta tidak percaya, walaupun sudah dikatakan tidak mau. Sudah punya ilmu dia, diselidikinya karena nggak sesuai dengan sains, dengan ilmu pengetahuannya ditolak. Nggak masuk akal itu. Ciptaan supranatural itu nggak masuk akal. Itulah kata para ahli cendekiawan, pintar. Tapi karena iman, kita percaya kata-kata apa yang diucapkan Tuhan di dalam firman Tuhan. Itulah bedanya iman yang buta dengan iman kita. Iman itu membawa kita berbakti kepada Tuhan. Kalau iman yang buta justru menolak keberadaan Allah. Padahal manusia ini hanya dapat memeriksa, meneliti apa yang sudah diciptakan Tuhan. Baik, saya bacakan dulu. Ada dalam kutipan Education halaman 133, ya, pendidikan. Dia yang mempelajari paling dalam, siapa saja manusia, ya, tentang misteri alam, akan menyadari sepenuhnya ketidaktahuan dan kebenarannya sendiri. Dia akan menyadari bahwa ada kedalaman dan ketinggian yang dia tidak bisa cari, tak bisa mengerti. Rahasia ini tidak bisa ditembus. Bidang kekuasaannya sangat luas. Dia akan siap berkata, seperti Newton. Tahu Newton? Seorang ahli. Saya sendiri seperti anak kecil di pantai samudera. Saya hanya dapat kerikil-kerikil dari kebenaran di dunia ini. Maka banyak hal yang tidak terbentang di hadapan Tuhan. Jadi ahli ini pun makin diselidiki oleh ilmu pengetahuan dunia ini, makin dia tidak ngerti. Saya hanya dapat kerikil-kerikil. Ini Newton katakan. Jadi kalau kita mau cari dengan ilmu pengetahuan kita tentang Allah, maka kalau dia tidak punya iman, dia akan makin jauh. Dan bisa dia menjadi sumber ahli di dalam kesalahan. Bisa nanti ilmu pengetahuan mengenai alat canggih ini bisa dibuat menjadi penipuan hoax. Dia pikir yang benar atau tidak. Jadi ahli dalam bidang kesalahan. Jadi hati-hati kita umat Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang canggih ini. Jangan-jangan kita ahli dalam kesalahan. Jadi bagaimana caranya membentengi firman Tuhan? Makanya kita baca firman Tuhan dengan baik, kita bentengi. Cocokkah dengan firman Tuhan ilmu pengetahuan ini? Kalau tidak cocok bagaimana? Saya tetap bersikap percaya kepada Tuhanku. Percaya kepada Dia. Karena jelas sekali para ilmu pengetahuan pun sudah mengakui bahwa sangat luas ilmu pengetahuan itu tidak dapat ditembus oleh ilmu pengetahuan yang paling canggih sekalipun. Jadi saudara-saudara sekalian, iman itu bisa membuat kita mengasihi, bisa membuat kita mencintai. Jadi bedanya ilmu pengetahuan itu tidak dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar. Makanya dikatakan dalam pelajaran ini, mintalah kebijaksanaan. Karena hikmat itu hanya datangnya dari Tuhan. Yang tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ilmu pengetahuan, yang penting saya bisa untuk membunuh, dibunuh, dibom.
Apa itu mau bikin hancur dunia? Nggak ada terlalu apa dia. Nggak terlalu apa, karena nggak mengasihi dia. Nggak ada seninya mengasihi. Nggak ada dia cinta. Tapi kalau hikmat dari Tuhan itu mencintai, melihat kasih Allah, mengasihi manusia, dan ingin mengasihi seperti Allah mengasihi. Nah, ini yang diciptakan oleh Allah di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran sepanjang minggu ini. Jadi bagaimana membentengi kita tidak bingung firman Tuhan. Jadi makanya guru-guru kita di sekolah sekarang diajari yang disebut namanya integrated faith learning. Jadi apakah dia guru alam, guru fisika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru apa saja di luar agama, kalau agama pasti, ya kan? Dia pasti hubung-hubungkan pelajaran itu dengan Allah. Ketika kita belajar seni musik, diajarkan juga tentang Allah. Jadi semua diajarkan. Kalau ilmu pengetahuan itu keluar dari faktor Allah, maka ilmu pengetahuan itu menjadi merusak. Jangan ditinggalkan faktor Allah. Contoh, kalau Anda buka di Alkitab, bangsa Het, para sejarawan, nah ini ilmu pengetahuan, mengatakan tidak ada bangsa Het. Apa kita percaya atau tidak? Tetapi setelah diselidiki dalam arkeologi, bangsa Het itu ada dalam apa persis seperti yang dikatakan Alkitab. Karena memang ilmu pengetahuan tidak bisa jangkau. Allah sembunyikan, ada dalam Alkitab. Bangsa Het itu, padahal ilmu pengetahuan katakan tidak ada. Ilmu pengetahuan katakan bahwa bumi ini datar, enggak, bulat. Diketemukan di bulatan bumi. Jadi Allah itu sangat luar biasa. Makanya kita perlu bersyukur senantiasa kepada Tuhan dalam setiap ilmu yang kita gunakan. Jadi Tuhan itu cinta keindahan, cinta kebaikan, cinta kesabaran, semua. Dan itu hanya diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau ilmu lain tidak ada itu. Mau sabar kau, mau apa, yang penting ilmu saya bagus. Ditabrak aja semua seni-seni yang lain. Tapi Tuhan membentengi umatnya agar tidak tertindas dalam hal-hal yang tidak benar. Contohnya, kalau saudara tahu tikus, tujuan tikus hanya cari makan. Dia datang ke rumah-rumah kita hanya cari makan, sebetulnya dia tidak merusak apa. Tapi kalau manusia tujuannya hanya cari makan, sama dia dengan tikus, apa gunanya, ya kan? Bukan hanya cari makan tujuan kita. Kita cari sorga, cari Tuhan. Maka tetap setia kepada Tuhan. Gunakanlah pelajaran ini sehingga keindahan, kekudusan menjadi bahagian kita, adil, jangan ahli dalam kesalahan, kebodohan hikmat, kita punya hikmat. Kenapa? Pertanyaan dulu, kenapa Salomo dapat hikmat? Ada yang tahu? Saudara Apri? Kenapa? Silakan. Kenapa Salomo dapat hikmat? Silakan Pak Baru. Karena dia meminta, Pak Pendeta. Karena dia meminta, ya. Jadi mintalah dalam Yakub pasal 4 minta. Jadi kalau Anda yang tidak punya hikmat, minta. Dia kasih kok kepada yang serius. Tapi kenapa Anda tidak punya? Saya nggak punya. Ya saya nggak mau minta. Nah sekarang untuk apa maksudnya hikmat itu diberikan Tuhan? Agar kita dapat merefleksikan Allah. Agar kita bisa menjadi berkat kepada sesama. Jadi ilmu yang pintar yang saya kuasai itu, apa yang saya miliki ini, biarlah menjadi berkat dengan sesama. Di gereja, di tetangga, di masyarakat, di mana saya tinggal. Itu tujuan hikmat diberikan. Bukan untuk kita pelihara sendiri. Kalau nanti jadi sombong, makanya tidak ada dasarnya kita sombong. Mau pintar kita, mau kaya, jangan. Terima kasih kalau kita kaya. Kalau saya kaya, kalau kita kaya, kalau kita pintar, biarlah kita menjadi apa? Saluran berkat. Makanya Salomo selama itu dia saluran berkat. Semua kerajaannya aman, tidak ada perang selama 40 tahun. Hikmat dari sorga dimintanya, bukan kekayaan. Jadi hikmat itu sangat penting. Jangan, ini makanya katakan hikmat. Hikmat itu dari Allah. Hikmat itu beda hikmat dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan hanya meninggikan manusia.
Kalau hikmat membuat manusia mempunyai karakter kepintaran. Jadi kalau saudara-saudara kita ini tidak punya hikmat, jadi kalau ada persoalan, jangan cepat-cepat atasi dengan ilmu saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan, ada persoalan ini, saya mau atasi, berikan kepada saya hikmat. Tolong saya agar saya bisa memecahkan persoalan ini. Nah, kalau kita minta, Tuhan akan tolong kita. Banyak persoalan-persoalan kita dapat atasi kalau kita biarkan Tuhan menolong kita. Jangan atasi dengan caramu sendiri, dengan pikiran yang Anda miliki. Bertelulah baca Alkitabmu, Tuhan, apakah sudah benar ini? Itulah yang dikatakan oleh Daud, Tuhan, ini ada musuh, apakah saya mau berperang? Tunjukkanlah kepada saya, kalau saya mau berangkat saya. Kalau Tuhan katakan tidak. Jadi selalulah minta petunjuk Tuhan. Jadi kalau kita mau ke kantor, minta petunjuknya. Pergi kita kerja, minta petunjuknya. Supaya jangan kita berputar-putar di situ aja selama 40 tahun. Supaya kita bisa keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Minta petunjuknya dalam menghadapi setiap persoalan. Jangan hadapi dengan ilmu dunia yang kita miliki ini. Saudara, jelas sekali Allah itu kalau dia memanggil kita, apakah Anda sebagai pemimpin PA atau pemimpin apa saja di gereja, pemimpin kesehatan, minta karunia dari Tuhan. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk gereja saya ini? Bukan kira-kira apa yang saya dapatkan dari gereja ini. Jadi bahaya, ya kan? Makanya dalam pelajaran pada telayanan, Tuhan, apa sih yang bagian saya kalau saya ikut Tuhan? Jangan begitu. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan anugerah, dengan kasih sayang Tuhan yang limpah. Katakan, Tuhan, apa yang bisa saya buat? Bukan apa yang bisa saya dapat. Sebab nanti orang selalu mengharapkan sesuatu. Begitu harapannya itu tidak datang, dia membuat kesimpulan yang salah. Gereja ini tidak memperhatikan kami lagi. Jadi salah kan? Padahal tidak seperti itu. Jadi kita harus mempunyai konsep yang benar. Makanya kalau pelatihan pendidikan itu salah, hasilnya akan salah. Tapi kalau pendidikan itu benar, disertai dengan sistem firman Allah bergantung kepada Tuhan, yang dipraktekkan sekolah kita, integrated faith learning, dan dilakukan, dipraktekkan oleh guru-guru, maka itu akan membawa orang kepada Tuhan. Begitu juga hamba-hamba Tuhan di gereja. Semua kita yang duduk di gereja ini adalah hamba-hamba Tuhan yang perlu mencerminkan kehidupan Tuhan, sehingga dengan demikian kita dapat mempraktekkan apa rencana Tuhan. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah kehidupan kekekalan. Hidup yang kekal. Itulah tujuan hidup kita. Bukan hanya cari makan, bukan cari pangkat, tapi bagaimana saya dan seisi keluargaku bisa tiba di mana? Di dalam kerajaan surga. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Bukan cari nama, cari pangkat, cari kekayaan, tetapi cari damai bersama dengan siapa? Tuhan. Kira-kira inilah ringkasan pelajaran saya ini. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, boleh